Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'mati syahri Ramadan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua rombongan Safari tim 2 yang langsung dipimpin oleh yang terhormat Bapak Adanan Masinai, Esos Magister Sains, dan seluruh yang telah disapa satu persatu, diperkenalkan satu persatu oleh MC tadi yang kami hormati untuk mempersingkat waktu. Tuan rumah Lurah Matali dengan jajaran pengurusnya, Ketua LPM dan jajaran pengurusnya, Ketua Lembaga Adat dan seterusnya, Yang Mulia Bapak Imam dan Pegawai Syar'i, seluruh kita insyaallah sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu kurang lebih 7 menit ini, dalam keceriaan wajah ibu-ibu, bapak-bapak, Ustadz lihat dari sini luar biasa. Nyada dapat lihat di muka itu senyum, tetapi di dalam hati Ustadz lihat senyumnya berbinar-binar dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak gampang kita berada di bulan suci Ramadan ini. Tamu agung ini orang sebut-sebut 2 bulan sebelum ini. Bapak Imam Pegawai Syar'i dalam sholatnya, dalam memimpin doa minta hal di rumah masing-masing kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya bulan ini orang seculu-culu akan 2 bulan sebelum datang bulan ini. Berarti bulan itu begitu agung, mulia ini bulan. Maka sungguh dengan keagungan ini Nabi kita Nabi Muhammad SAW menggaransi di muka, man fariha bidukhuli Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang merasa bahagia dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini, maka DP dosa-dosa itu yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan merasa bahagia. Maka pada bulan yang mulia ini, bulan disebut dengan bulan barokah. Ibu-ibu, bapak-bapak, aduh kita bahagia Ustaz. Kenapa? Kita bisa jual cookies, ada lampa-lampa, ada biapok. Nah, orang penghidup itu nyanda seperti itu. Enak melihat di bulan suci ini. Ada kelapa muda, begitu. Tetapi orang peniat ini yang orang pingin luruskan. Semua orang memborong. Hidup ini seperti bulan puasa ini, berjalan. Tetapi dunianya, mai tua istri suka ingat. Ayah, papa, abi. Yang boleh membeli nanti cuma lampa-lampa, es kelapa, sama puding misalnya. Sampai enak-enak adanya segala macam. Awalnya untuk kue alias cookies cuma alokasi 20.000, tiba-tiba sampai di kantin Ramadan habis 75.000. Nyada tahu. Sampai di rumah sana semuanya yang berpilih bingung. Akhirnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan sok biapong, sok kelapa, sok makan itu nasi. Akhirnya setengah mati mau berdiri. Mama ambil akang sondo sana dulu. Luar biasa. Ini hidup. Hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa menakar kehidupan ini tergantung dari motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah memberikan ini rahmat di hari pertama. Minta maaf. Mana itu bapak-bapak minta maaf. Yang merasa malu datang ke masjid. Taruh kira
Satupun di antara kita ini tidak ada rasa malu untuk hadir sholat isya dan tarawih sini. Tidak ada rasa malu itu. Sebagaimana itu rasa malu? Hilang rasa malu. Yang ada rasa bahagia. Ini salah satu spesial di bulan Ramadan. Makanya dikatakan bulan ini adalah bulan penuh dengan rahmat, kasih sayang. Malaikat Jibril ketika turun bercerita kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, setiap aku turun mengantarkan wahyu kepadamu, aku melihat ada seorang abid ahli ibadah yang tak pernah tahu berpikiran negatif ke orang lain, tidak pernah berbicara kotor, menfitnah, tidak pernah, selalu berzikir, beribadah. Sampai-sampai itu ahli ibadah itu berdoa, ya Allah, kalau seandainya hamba meninggal nanti, hamba ingin meninggal dalam keadaan sujud. Akhirnya dikabulkan oleh Allah, meninggal dalam keadaan sujud. Setelah itu meninggal menghadap Allah. Allah berfirman kepada abid ahli ibadah itu, wahai hambaku, masuklah di dalam surgaku karena rahmatku, karena kasih sayangku. Ini ahli ibadah yang tidak terima, ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak terima. Kita ada lelah-lelah ibadah, kita ada lelah-lelah ibadah kok masuk karena rahmat kasih sayang Allah, bukan karena kita berusaha ikhtiar. Rupanya Allah tahu, malaikat sini Allah panggil, coba timbang dulu kita rahmat dengan DP ibadah, mana yang lebih berat. Setelah ditimbang, DP rahmat itu cuma satu yang ditimbang, minta maaf, mata dengan fungsinya melihat. Ditimbang itu rahmat yang bernama mata dengan amal ibadah kurang lebih 500 tahun tanpa dosa sedikit pun. Amal ibadah setiap siang, pagi, malam ditimbang. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, itu nikmat mata jauh lebih berat. Allah bilang kepada malaikat, ya malaikat, bawa ini dia ke dalam neraka. Karena ternyata kita kasih sayang masih berupa mata saja, masih jauh lebih berat daripada amal ibadah selama 500 tahun tanpa dosa. Apalagi ibu-ibu. Masya Allah, hadirin yang. Oleh karena itu, untuk menutup kultum yang singkat ini, Ustaz mau cerita. Ada salah seorang di kampung itu, datang seorang ulama besar. Ada santri-santri datang, penduduk-penduduk datang, meminta barokah doanya. Terus orang-orang kampung bilang, wahai kiai, wahai orang bijaksana, ada satu orang di kampung ini, seorang bapak hari-hari dia mencaci maki DP hidup. Dia tidak percaya bahwa Allah. Dia bilang hanya itu tidak adil. Kenapa orang lain DP hidup tegangga sekali, bahagia sekali? Kenapa kita hidup seperti ini? Itu orang bijaksana bilang. Pergi coba dia bilang, insya Allah kita bisa memberikan solusi bagi kehidupannya. Awalnya dia tidak mau ini, tetapi akhirnya diajak. Ditanya, wahai orang bijak, kenapa engkau memanggil aku kemari? Aku mendengar bahwa engkau tidak meyakini akan nikmat dan anugerah Allah, Tuhan. Iya, Tuhan itu tidak adil. Kenapa orang begini-begini DP hidup bagus, kita siksa hidup? Baik. Terus apa yang kamu inginkan? Aku inginkan hidupku bermanfaat. Aku inginkan harta. Aku memiliki kebutuhan. Aku inginkan semuanya terpenuhi. Baik. Kamu bisa bekerja. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhirati ka'annaka tamutu godan. Bikin dunia seolah-olah hidup selamanya, dan bikin akhirat seolah-olah engkau akan mati besok hari. Dua arti itu, sungguh-sungguh dan khusyuk. Tetapi apa yang kita mau bikin, kita sepingin semua
tapi begitu kita ke keadaan. Baik, langsung to the point. Orang bijaksana begitu, wahai engkau bapak, aku nyanda ada doi. Kita memang nyanda ada doi. Tapi kita punya teman seorang raja. Punya teman seorang raja, DP anak buta, nyanda ada lihat. DP anak buta, nyanda ada lihat. Itu raja itu apabila mendapatkan orang yang siap memberikan matanya, donor matanya dua-dua, maka itu raja mau memberikan emas seberat tubuh orang itu. Berarti bapak akan mendapatkan emas seberat tubuhnya bapak. Orang itu berpikir, wahai orang bijaksana, kita nyendak mau. Kita dapat lebih banyak, kong kita mata mau hilang. Akhirnya orang bijaksana itu bilang, kalau memang itu, ya Anda bekerja saja. Tidak. Kalau begitu, itu raja kita sempat dengar, kita teman itu bilang, tidak usah dua-dua, satu jo, satu for bapak, satu for raja ke anak kita ke teman itu. Maka kita akan bilang ke raja bahwa itu harta emas akan tetap ditimbang seberat tubuhnya bapak. Bapak rupa berat. Kasihan kita mata cuma satu, aduh cuma mau dapat emas. Sudah, kita nyadar mah. Begini, kita dengar itu bapaknya mata dua-dua itu mau digantikan dengan harta yang dimiliki raja semuanya, harta seluruhnya yang diberikan kepada Anda apabila Anda mau melepas itu mata dua-dua. Aduh nyanda berat deh, kita sayang kita mata. Artinya apa bapak? Sementara apa yang ada di dalam tubuh bapak saja itu bernilai lebih dari apa yang ada di ekspektasinya bapak. Bapak ingin harta yang melimpah, tetapi bapak tidak sadar bahwa mata ini harta yang sangat berharga. Seorang ahli ibadah 500 tahun ibadah tanpa henti-hentinya, tanpa maksiat, tanpa dosa, hanya ingin masuk karena amal ibadahnya. Allah bilang karena kita kasih sayang ditimbang puasa yang jauh lebih berat. Hadirin, terkadang orang berpikir orang yang paling susah tidak ada apa-apa di dalam hidup ini, tetapi orang tidak melihat berapa banyak orang habis puluhan juta, ratusan juta itu di rumah sakit hanya untuk menghirup oksigen di tahun. Orang tidak ada rasa malu sedikit pun untuk hadir di sini di sholat isya dan tarawih terhadap karena apa? Karena Allah sudah lepas rasa kemaluan kita itu. Bukan Allah melepas orang kita kemaluan, bukan rasa malu itu. Karena Allah mengedepankan apa? Rahmat kasih sayang. Datang semuanya ini. Maka berkah ini bulan para ASN, PNS dipotong jam kerjanya. Pulang lebih cepat, anak-anak sekolah pulang lebih cepat. Kualitas pertemuan di dalam keluarga ini, makan yang jarang makan bersama, buka bersama makan bersama. Emosional tinggi, rasa meletaknya tumbuh ketika sahur bersama. Emosional tumbuh, apalagi orang saksikan itu siaran-siaran iklan di televisi, menambah orang syiar kesatuan, rasa kekeluargaan yang tidak pernah terjadi di luar bulan Ramadan. Keluarga di dalam lingkungan kecil, masyarakat idan yaqta'u muslimin fayaqsufahu bifrihi wa ibadatu. Apabila dua orang Islam batu bata dan dapat jabat tangan, dosa antara keduanya itu dihapuskan sebelum doa-doa itu berpisah dari tempat itu. Maka inilah keromantisannya, kesenangannya bulan-bulan suci Ramadan, dan pertahankan ini karena orang yang terpilih yang secara otomatis seleksi alam akan terpinggir pelan demi pelan. Barakallahu nastaghfirullahaladzim wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.